pada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hati. Shalom, senang sekali jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Andi Silalahi. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kembali kami datang kepadamu, kami rindu mendengarkan suaramu, yaitu firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami dapat mengerti segala kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu itu dapat meneguhkan hati ataupun iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Ayub pasal 39 ayat 36 sampai 38. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. 1 kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan." Ayub 39 ayat 36 sampai 38. Renungan kita berjudul Sikap dalam menghadapi penderitaan. Penderitaan adalah bagian yang harus dihadapi oleh setiap manusia selama masih berada di dalam kesementaraan di dunia ini. Penderitaan bisa hadir walau tidak diundang. Ya, siapa sih yang mengundang penderitaan? Pasti tidak ada yang mau, ya. Tapi bagaimana reaksi atau sikap manusia atau sikap kita menghadapi penderitaan? Pada umumnya ada 2 sikap, yaitu negatif dan positif. Pertama, secara negatif, penderitaan dilihat sebagai bentuk disiplin atau penghukuman dari Tuhan. Sehingga seseorang bisa mempersalahkan Tuhan dengan menganggapnya tidak mengasihi. Ada juga yang bersikap mengasihani diri sendiri, seperti Ayub. Hal ini pun tidak tepat. Dalam kitab Ayub dikisahkan teman-teman Ayub yang berusaha menggurui dan juga terkesan mulai menghakimi. Hal ini juga tidak benar. Tapi yang kedua, sikap positif adalah sikap yang benar yang harus dimiliki manusia terhadap Allah, yaitu sikap penyerahan diri. Allah mengundang Ayub melihat penciptaan dengan mata segar, lalu kemudian memberondonginya dengan pertanyaan-pertanyaan. Di mana Ayub ketika Allah menciptakan bumi? Dapatkah dia mengendalikan salju, badai, dan bintang-bintang? Apakah Ayub bisa mengawasi dunia, hewan liar, dan burung? Lebih dari itu semua, apakah dia mengerti misteri dan bisa menaklukkan kekuatan kuda Nil, Behemoth, dan buaya Lewiatan? Akhirnya Ayub berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Ayub 42 ayat 5-6. Kalau beralasan bagi Ayub untuk mempercayai Tuhan yang hikmat dan kekuatannya sudah dinyatakan dalam penciptaan, betapa lebih beralasannya bagi kita untuk mempercayai Allah yang kasih dan keadilannya telah ternyata di atas kayu salib. Kepercayaan sungguh masuk akal jika objeknya diketahui terpercaya. Dan tidak ada yang lebih terpercaya daripada Allah yang datang ke dalam dunia dan mati di kayu salib. Salib memberikan kita sudut pandang yang tepat untuk memandang penderitaan. Jadi, kita perlu belajar mendaki gunung yang disebut Kalvari, dan dari puncaknya mengamati semua tragedi kehidupan. Sebab Allah telah menunjukkan kasih-Nya yang suci dalam satu peristiwa sejarah, yaitu peristiwa salib. Tidak ada peristiwa sejarah lain, baik pribadi maupun global, yang dapat menghapus atau membantahnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, penderitaan harus dipandang sebagai sarana yang Tuhan pakai atau izinkan untuk menumbuhkan iman. Melalui penderitaan kita diajar untuk semakin berserah kepada Tuhan yang membentuk kita menjadi pribadi yang kuat. Ibarat sebuah pohon makin tinggi maka terpaan angin pun makin kencang. Namun pohonnya akan semakin kuat. Kenapa? Karena akarnya semakin kokoh
akarnya semakin dalam. Demikianlah kehidupan orang percaya, pasti akan digoncang oleh berbagai hal, berbagai penderitaan. Tujuannya agar kita semakin bertumbuh, kuat, dan akhirnya berbuah lebat. Maka jangan kita menghadapi penderitaan dengan mengasihani diri. Jangan juga menyalahkan pihak lain, apalagi mempersalahkan Tuhan. Tapi lihatlah bahwa penderitaan itu dipakai Tuhan untuk memperkuat iman kita. Maka hadapilah dengan penyerahan diri secara total. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menghadapi segala pergumulan ataupun penderitaan di dalam dunia ini dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Sebab kami sadar tanpa Tuhan, maka kami akan jatuh. Tapi bersama Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian, saudara sekalian, renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom. Yesus Tuhan.